Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Sudut Pandang Berita bersama saya, Septri Windiana Putri. Bullying adalah sebuah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti sang korban. Bullying tidak mengira usia, baik perempuan maupun laki-laki, di dunia nyata ataupun di dunia maya. Banyak ciri-ciri bullying yang dilakukan oleh pelaku, seperti bullying fisik, bullying verbal, bullying mental, cyberbullying, hingga perilaku non-verbal tidak langsung seperti mendiamkan atau mengucilkan. Pada episode kali ini, kita akan melihat bagaimana sudut pandang masyarakat mengenai bullying ini. Untuk itu, ikuti saya. Menurut saya, bullying itu dianggap sepele itu sebenarnya bukan, melainkan penanganannya yang tidak serius. Karena berbagai macam instansi, seperti bullying yang sering terjadi itu adalah di lingkungan sekolah. Namun pihak sekolah tersebut menganggap bullying itu hanya sebagai candaan anak kecil gitu. Terutama jika bullying itu masih berada di lingkungan SD atau SMP. Pihak sekolah sering mengatakan kalau dalam berita itu hanya kenakalan anak kecil, kenakalan remaja, itu biasa, namanya bersenda gurau. Namun sebenarnya terkadang penanganan di sekolah yang seperti itulah yang mengakibatkan bullying itu dipandang sebelah mata atau kasus yang remeh. Karena sampai sekarang masyarakat masih menganggap bahwa bullying itu adalah tindakan sebagai bahan candaan, sebagai sesuatu yang masih wajar lah di dalam masyarakat. Sebenarnya bullying yang kecil itulah yang menjadi bibit besar di masa depan. Orang yang terbiasa membuli, mereka akan melakukan perundungan sepanjang hidup mereka jika tidak dibenarkan. Dalam lingkungan sekolah, masyarakat, mungkin dalam lingkungan pekerjaan mereka juga akan melakukan hal tersebut. Sedangkan bagi yang menjadi korban, dia akan menjadi kurang adanya percaya diri, kurangnya rasa keberanian, kurangnya adanya kemampuan dia untuk berekspresi, adanya anxiety, depresi, dan stres di dalam dirinya. Jika semakin tingkat stres semakin tinggi pada anak tersebut, bisa menjadi kecenderungan dia untuk menjauhi lingkungan sosial akibat bullying. Bisa saja dia menjadi seorang yang mengurung diri. Bahkan pada tingkat tertentu, bullying tersebut bisa mengakibatkan seseorang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Tindakan bullying itu bisa dikarenakan adanya luka di masa kecil, kayak kurangnya kasih sayang dari orang tua, rasa dendam, dan mereka mengekspresikan luka itu melalui sebuah bullying. Bullying itu menurut penelitian didasari pada adanya ketidakseimbangan kekuatan. Biasanya kita ambil contoh itu sebuah circle atau circle pertemanan. Ada satu orang yang jauh lebih superior dibanding lainnya, dia cenderung lebih mendominasi teman-temannya gitu. Itulah yang mengakibatkan terjadinya bullying. Satu orang terlalu dominan tersebut dalam tim akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Biasanya dia akan melakukan bullying. Atau jika ada satu orang yang mencoba speak up mungkin gitu kan, menjadi oposisi di dalam circle tersebut, biasanya dia akan cenderung untuk melakukan penyisihan atau perundungan. Dia akan mengajak teman-temannya seperti untuk mengucilkan. Itu adalah satu bentuk bullying akibat ketidakseimbangan kekuatan dalam sebuah pertemanan. Dalam pertemanan atau dalam lingkungan sosial tersebut harus seimbang satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu penyebab bullying, yaitu adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan. Bisa dianggap itu faktor utama gitu dalam bullying. Yang namanya tindakan bullying itu tidak bisa dimaklumi, baik itu dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Kalau dalam lingkungan anak-anak, terkadang bullying itu kita anggap biasa gitu, namanya pertemanan. Kadang mungkin menyebut nama orang tua atau mungkin sedikit mengganggu gitu kan, seperti we just do little trolling, kita hanya sedikit melakukan kejahilan, namun sebenarnya itu salah gitu kan. Sedini mungkin kita harus mensosialisasikan kepada anak-anak bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan, baik secara lisan ataupun verbal ataupun perbuatan. Karena anak-anak tersebut pasti akan terbiasa suatu saat. Mereka akan terbiasa melakukan kejahilan, sampai suatu hari mungkin dia akan tersandung akibat kenakalannya tersebut, akibat sifat bullyingnya tersebut, mungkin dia akan tersandung. Justru disitulah dia akan jatuh. Karena tindakan bullying itu tidak tepat. Kita sebagai yang dewasa atau kita yang berpengaruh gitu harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut betapa bahayanya bullying di sekitar mereka gitu. Kalau menjadi korban bullying ada banyak caranya untuk menghadapinya.
seperti kita bisa melaporkan kepada yang berwajib, bisa jadi polisi atau lembaga-lembaga perlindungan anak jika kita masih di bawah umur. Atau jika kita sudah masuk ke dalam kategori dewasa, kita bisa mengadu Komnas HAM. Memberanikan diri untuk speak up kepada orang yang dipercaya dan tidak mendiamkannya begitu saja. Jika terjadi di lingkungan pendidikan, kita bisa mengadu ke pihak universitas, kita bisa mengadu ke pihak sekolah. Jika terjadi di lingkungan masyarakat, seperti tadi kita bisa mengadu ke polisi. Jika terjadi dalam keluarga, seperti Anda namanya hubungan kakak beradik kadang saling menjahili, kita bisa membicarakannya dengan orang tua baik-baik. Terutama bagi korban, karena korban adalah yang paling krusial dalam kasus bullying. Bagi korban, saya harapkan untuk memiliki keberanian untuk melawan, atau setidaknya jika tidak memiliki keberanian untuk melawan, beranilah diri untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak bisa dihentikan jika Anda hanya menahan diri Anda memendam bullying itu dalam diri Anda. Pesan untuk para korban, beranikan diri untuk speak up ke orang terpercaya, agar tindakan bullying itu tidak lagi dianggap sepele oleh masyarakat. Kalau untuk pelaku, saya harapkan untuk berhenti tentu saja, dan mulailah untuk menjadi orang yang saling menghormati satu sama lain. Karena bullying tersebut tidak akan membawa Anda ke tempat yang jauh lebih baik, justru akan menghancurkan Anda suatu saat. Pesannya untuk para pelaku, agar mereka sadar atas tindakan mereka dan meminta maaf kepada para korban, karena tindakan mereka itu akan menyakiti korban secara mental dan akan diingat sampai kapanpun. Hendaknya kasus bullying ini lebih diperhatikan dan ditindak lebih tegas lagi, karena dampak yang ditimbulkan bisa berakibat fatal terutama bagi sang korban. Dampak yang ditimbulkan bisa mengganggu kesehatan mental korban hingga fisik. Maka dari itu, sejak dini kita perlu mengajarkan arti dari menghargai satu sama lain, mentoleransi perbedaan, membekali anak dengan pengetahuan bullying. Demikian sudut pandang berita kali ini. Saya Septri Windiana Putri mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.